Manajer Timnas Indonesia beri kabar terbaru soal cedera Jay Itzes. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin sedang pusing. Sebab, Timnas Indonesia terancam krisis pemain belakang setelah Jay Itzes dikhawatirkan cedera pada laga debutnya di Serie A Liga Italia bersama Venezia. Itzes melakoni debut impresif di Liga Italia Serie A saat Venezia menahan imbang Fiorentina 0-0 di Firenze, Minggu 25 Agustus. Bek 24 tahun itu tampil apik menjaga lini pertahanan Venezia dari gempuran pemain Fiorentina yang diperkuat Moise Kean, Christian Kouame, Antonin Barak, dan Dodo. Mentas sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, pemain bertinggi 190 cm ini tampil tangguh. Secara statistik, Jay Itzes juga menonjol. Ia tercatat 3 kali melakukan clearance dan sekali memotong umpan pemain lawan. Ex-pemain Go Ahead Eagles ini juga mencatatkan 50 sentuhan dan akurasi umpannya mencapai 96%. Sayangnya, petaka menimpa Jay Itzes pada menit 68. Di balik kegembiraan tersebut, pencinta sepak bola Indonesia was-was terhadap kondisi terkini Itzes. Sebab ia ditarik keluar karena pada menit ke-68 karena diduga mengalami cedera. Sebelum ditarik keluar, Itzes tampak mengalami hamstring di menit ke-64 setelah berduel dengan Moise Kean. Itzes bahkan sempat mendapat pertolongan kiper Venezia Jesse Joronen sebelum akhirnya digantikan Michael Svoboda. Sebelumnya, Jay Itzes beberapa kali juga terlihat memegangi kakinya karena kram. Sekarang harapannya Jay Itzes tidak mengalami cedera serius. Situasi ini cukup mengkhawatirkan bagi Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi tanggal 5 September dan menghadapi Australia pada 10 September mendatang. Saat ini lini belakang Indonesia tengah mengalami krisis pemain setelah Jordi Amat absen karena cedera dan Justin Hubner harus menjalani akumulasi kartu kuning. Sementara Elkan Bagot yang mulai rutin tampil bersama Blackpool tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Hubungan Elkan dan Shin Tae-yong retak sejak Elkan tak mengindahkan panggilan memperkuat skuad Garuda Muda di babak playoff Olimpiade lawan Guinea. Di tengah kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner, Shin Tae-yong memberikan jawaban tegas bahwa ia sama sekali tidak mempertimbangkan Elkan Bagot sebagai pengganti. Artinya hanya tersisa 3 bek tengah, yakni Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Muhammad Ferrari. Nama-nama ini mengacu daftar panggil saat melawan Irak dan Filipina pada Juni lalu. ST bisa memanggil bek lainnya yang bermain di Liga 1. Namun, jika berkaca dari laga-laga sebelumnya, Shin lebih memilih bek-bek sayap dimainkan sebagai bek tengah, ketimbang memilih pemain muda. Di beberapa kesempatan, Sandy Walsh dan Nathan Choeaon kerap jadi pilihan mengisi posisi bek tengah dalam situasi krisis pemain belakang. Manajer Timnas Indonesia beri kabar terbaru soal cedera Jay Itzes. Kekhawatiran itu muncul karena Jay Itzes merupakan salah satu pemain bertahan yang dimiliki Indonesia pada saat ini. Kemampuannya dibutuhkan untuk menghadapi tim kuat seperti manajer Timnas Indonesia. Sumarji mengungkapkan kabar terkini Jay Itzes yang disebut mengalami cedera jelang laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Arab Saudi dan Australia. Terkait ketersediaan Jay Itzes di laga nanti, Sumarji membawa kabar gembira untuk Shin Tae-yong dan supporter Timnas Indonesia. Dia mengungkapkan, kondisinya baik-baik saja. Jay baik-baik saja, tidak cedera, ujar Sumarji pada Selasa, 27 Agustus 2024. Dengan demikian, Jay Itzes hampir dipastikan bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September mendatang.